ikan ini kandungan gizi terbaik itu waktu segar. Waktu segar. Segar. Anda bisa makan udang mentah gitu ya. Nah, begitu panen langsung dimakan. Nah, itu gizinya penuh itu. Olahan yang kami gunakan untuk saat ini adalah teh rumput laut. Teh rumput laut. Teh rumput laut. Halo sahabat perikanan, kembali lagi bersama saya Yafi di podcast Kenal Perikanan. Di episode kali ini kita akan mengenal lebih lanjut terkait program studi teknologi hasil perikanan atau THP. Saat ini saya ditemani oleh Bapak Amir Husni selaku Ketua Prodi dari THP. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mas Yafi, selamat siang sahabat perikanan semua, semoga sehat-sehat semua dan selalu sukses selalu ya. Amin, amin, amin. Baik Pak Amir, di sini mungkin nanti sahabat perikanan sudah sangat kepo nih terkait prodi THP. Mungkin bisa diceritakan dulu sejarahnya berdirinya prodi ini, Pak. Baik, jadi sahabat perikanan semua, prodi THP adalah bagian dari Departemen Perikanan. Ya. Departemen Perikanan sendiri itu berdiri sejak tahun 63. Tahun 1963, ya waktu itu adalah namanya Bagian Perikanan, Fakultas Pertanian. Kemudian berkembang menjadi namanya adalah Departemen Perikanan. Setelah itu tahun 85 berubah lagi menjadi Jurusan Perikanan. Jurusan Perikanan dan sekarang berubah lagi menjadi Departemen Perikanan. Itu dari jurusan. Kemudian kalau prodi THP sendiri kapan itu muncul ya? Muncul menurut SK ya, dari dokumen resmi yang ada itu prodi THP UGM itu tahun 85. 85. Tepatnya tanggal 1 Mei. Berarti udah sekitar 37 tahun ya, Pak? Ya, 37 tahun berarti sudah. Kalau katakanlah kita gitu ya. Iya, Pak. Tentu sudah menikah ya. Dan itu masuk sih masa-masa produktif gitu ya. Jadi itu sejarahnya. Kalau perkembangannya sekarang ya alhamdulillah sejak dulu akreditasinya secara nasional A gitu ya. Iya. Mulai tahun kemarin jadi 2021 yang lalu alhamdulillah dengan kerja keras semua termasuk teman-teman mahasiswa dan sahabat perikanan semua itu prodi THP UGM sudah disetarakan internasional ya. Jadi mendapatkan akreditasi internasional yaitu dari ASIIN. Ya. Dengan seperti itu berarti kan lembaga akreditasi dari Jerman ini menganggap bahwa memang prodi THP UGM sudah sepantasnya disetarakan dengan prodi-prodi lain di luar negeri bahkan tidak hanya Indonesia. Kalau di Indonesia sudah jelas itu. Maka kemarin begitu kita mendapatkan akreditasi internasional tidak hanya mendapatkan A tapi oleh BAN PT dimasukkan adalah prodi unggul. Itu Mas Yafi. Wow, keren sekali ya sahabat perikanan. Ternyata prodi kita ini sudah mendapatkan akreditasi nasional yaitu unggul dan akreditasi internasional ASIIN. Jadi buat sahabat perikanan, jangan ragu lagi buat bergabung bersama kita di prodi THP. Baik, Pak Amir mungkin bisa diceritakan juga gimana sih mahasiswa di sini belajar terkait THP, apa saja yang dipelajari dan tentang di bidang apa saja begitu, Pak? Ya mungkin bagi sahabat perikanan semua yang mungkin tanda tanya ya. Iya, Pak. Prodi THP itu apa sih gitu ya? Kan di perikanan ini ada 3 prodi ya. Ada aquakultur, ada manajemen sumber daya akuatik dan juga teknologi hasil perikanan atau THP. Nah, kalau THP itu apa? Nah, jadi kalau singkatnya itu kan hulu, kemudian tengah dan hilir gitu ya. Nah, kalau THP ini adalah bidang mempelajari pasca panen. Jadi begitu mulai dari misalnya di aquakultur itu kan memproduksi ya. Ya, memproduksi menghasilkan ikan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya begitu ya. Ya, betul. Begitu dipanen, lah itulah tugasnya THP ya. Bagaimana agar ikan ya dipanen itu tetap segar, tetap berkualitas sampai di tangan konsumen. Maka dalam prodi THP ini itu adalah mempelajari ya penanganan pasca panen, mulai pasca panen, kemudian bagaimana menghasilkan produk perikanan, olahan yang berkualitas tinggi. Ya. Berkualitas tinggi, kemudian juga di samping berkualitas tinggi juga tentunya memperhatikan lingkungan. Maka di sana
Kembangkan juga zero waste ya. Zero waste. Jadi yang kualitas tinggi, kemudian zero waste dan juga berkelanjutan, sustainable ya. Itu yang jadi pokok. Kemudian juga di sana juga dipelajari bagaimana teknik fermentasi gitu ya. Bagaimana tentang pengolahan hasil perikanan menggunakan fermentasi. Kemudian juga bagaimana penanganan limbahnya ya. Jadi kan tadi kan berbasis atau zero waste, maka hasil samping yang ada itu kan juga diolah dengan rupa sehingga dia bernilai tinggi, sehingga tidak ada katakan limbah yang terbuang. Kemudian juga dilakukan berbagai macam diversifikasi olahan ya, yang semuanya adalah supaya membuat manusia sehat ya. Maka tadi dikatakan menghasilkan produk yang kualitas tinggi dalam hal ini adalah misalnya bergizi tinggi, kemudian juga aman dan tentunya menyehatkan di situ. Itu pokoknya ya Mas. Baik Pak Amir, menyambung masih yang pembahasan sebelumnya Pak. Kalau masyarakat umum ya, waktu saya dulu belum masuk ke THP nih Pak, saya juga nganggapnya THP itu hanya ngolah ikan gitu Pak. Nah kalau secara realnya tuh THP itu ngolah apa aja ya Pak yang diolah, ataukah emang benar-benar cuma ikan dari ikan jadi nugget, atau ada olahan-olahan lain yang mungkin ya bisa ya di bidang lain di kesehatan atau di mana begitu Pak? Ya, jadi tadi kan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi ya. Maka di situ kan kualitas tinggi itu kan satu sehat, menyehatkan, yang kedua tentunya aman ya. Dan juga nyaman alias di situ disukai ya. Nah, itulah tidak hanya sekedar goreng-menggoreng gitu ya. Goreng-menggoreng. Maka di sana bagaimana dieksplorasi ya. Apa sih manfaatnya kalau kita makan ikan? Buktinya apa gitu ya. Maka di situ harus diketahui, oh ini sumber perikanan ini manfaatnya apa saja, gizinya apa, atau mungkin kalau katakanlah potensi, kalau katakan sebagai obat itu obat apa dan seterusnya. Maka di situ dieksplorasi. Ya. Kemudian setelah tahu, katakanlah di situ sebagai contoh ya, saya kebetulan meneliti tentang rumput laut. Ya. Di sana ada anti diabetes, ada antioksidan, ada anti stres, kemudian ada juga kalau yang mbak-mbak ya suka glowing gitu ya. Nah, Glowing. itu juga bagaimana Jadi masker gitu mungkin ya untuk whitening agent gitu ya, whitening agent. Maka di sana kita eksplorasi ya. Lah setelah kita tahu berhenti di situ ya, untuk bisa disajikan, bisa dipakai mbak-mbak untuk glowing tadi itu prosesnya panjang gitu ya, prosesnya panjang. Maka harus setelah tahu ini bisa potensi ke sana, itu harus diformulasi demikian rupa ya, sehingga bahan-bahan yang tadi memang bermanfaat tadi betul-betul sampai ke tubuh kita ya. Termasuk tadi soal pengolahan tadi, jangan dikira itu mudah gitu ya. Kalau jangan-jangan kalau nanti kita hanya goreng-goreng saja, itu kita mengharapkan gizi tinggi ternyata malah berpenyakit. Nah, kemarin ada berita juga. Iya, ini hati-hati kalau yang ikan hanya digoreng gitu ya, justru malah mungkin walaupun sekarang minyak mahal gitu ya. Mahal, Pak. Tapi kalau hanya digoreng saja itu bisa malah sumber penyakit. Nah, padahal ikan kan kita harapkan menyehatkan. Nah, ini maka perlunya dipelajari di situ. Jadi bagaimana nanti mendidik, mengedukasi masyarakat supaya hasil perikanan yang menyehatkan itu betul-betul bisa kita makan dan menyehatkan tubuh kita. Lain halnya kalau gini, seperti kenapa orang Jepang itu kan makannya mentah gitu ya. Dan emang ikan ini kandungan gizi terbaik itu waktu segar. Sehingga kalau kita makan segar, ya itu penuh itu gizinya full itu ya. Maka kalau misalnya yang Anda bisa makan udang mentah gitu ya. Nah, begitu panen langsung dimakan, nah itu gizinya penuh itu. Tidak hilang gitu ya. Tapi kalau melalui bermacam-macam jalan dan itu tidak tepat, itu nanti bisa-bisa malah makan sampah. Oleh karena itulah prodi ini sangat penting untuk mempelajari bagaimana produk tadi ya, yang hasil perikanan yang sumber gizi tinggi, kemudian berkualitas tadi, bermutu, dan di dalamnya ada bahan-bahan bioaktif itu ya, Pak, bisa sampai ke tubuh dengan baik sehingga betul-betul menyehatkan. Itu tidak mudah ternyata. Iya. Berarti bisa dikatakan di tahap ini kita belajar sangat kompleks ya Pak, mulai dari awal, dari pembuatan produk, kemudian bagaimana menjaga kualitasnya, dan bagaimana lokasi yang baik untuk proses pengolahan begitu.
Ini Pak masih menarik ini Pak pembahasannya di sini terkait produk tuh. Saya pernah dengar tuh Pak ada teh rumput laut begitu. Apakah benar kalau di THP juga bisa mengolah begitu Pak terkait rumput laut jadi teh atau es krim begitu? Ya, jadi bermula dari eksplorasi ya. Apa sih manfaat atau apa sih kandungan dalam rumput laut ya? Ini saya lakukan sejak tahun 2010 ya. Iya Pak. Jadi waktu itu kita penelitian mencari di pantai selatan itu kira-kira ada rumput laut atau tidak. Ternyata pas musim tertentu banyak sekali rumput lautnya. Nah, kemudian dari rumput laut itu kita coba untuk gali ya. Maka ada yang diuji antioksidanya, kemudian juga anti diabetesnya, anti stresnya. Nah, itu ternyata dia potensi ke situ, punya manfaat ke situ ya. Nah, setelah kita tahu rumput laut itu ternyata punya manfaat sebagai antioksidan, anti stres, anti diabetes gitu ya, Ya, dan Pak. juga tadi sebagai dapat juga untuk pencerah Pencerah kulit gitu kulit ya, berarti kan, Jeng? glowing tadi gitu Ya ya. glowing, buat glowing. Nah, ini kan perlu diolah. Nah, salah satu olahan yang kami gunakan untuk saat ini adalah teh rumput laut. Teh rumput Ya. laut. Teh rumput laut. Ya. Dan untuk membuat teh rumput laut sendiri juga tidak mudah, ya. Tidak sederhana, pokoknya dibuat teh gitu ya. Tapi di situ memang perlu ada pelajaran atau dipelajari suhu yang tepat berapa, kemudian menyiapkan bahan bakunya seperti apa, kemudian nanti pas menyajikan seperti apa, itu ternyata juga asik di situ ya, asik Iya. di situ. Ternyata terbukti dengan sudah banyak publikasi juga terkait itu ya, baik nasional maupun internasional. Jadi untuk teh rumput laut saat ini masih sudah ada kami hasilkan, tapi masih kita juga optimasi dengan tadi karena walaupun tadi sudah punya aktivitas anti diabetes yang bagus, antioksidan yang bagus, tapi kalau nanti dalam penyajian menjadi teh sampai kita minum itu nggak tepat, itu nanti bisa berkurang. Oleh karena itu di situ eh, sedang berjalan dan juga sudah ada beberapa penelitian yang sudah katakanlah bagus gitu ya, sehingga nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat juga tehnya bisa segera di launching gitu ya. Amin. Mari kita doa bersama-sama ya teman sahabat perikanan agar teh rumput laut ini bisa disebarluaskan ke masyarakat. Jadi di prodi ini tidak menutup kemungkinan buat sahabat perikanan untuk mengembangkan produk-produk lainnya dengan memanfaatkan bahan-bahan di perikanan seperti rumput laut, ikan, spons, dan bahan lainnya begitu. Baik, Pak Amir, terkait apa ya, maksudnya tentang yang dipelajari di THP ini, kira-kira fasilitas apa saja sih yang bisa menunjang teman-teman sahabat perikanan untuk belajar di sini gitu? Mungkin dari fasilitas lab ataupun fasilitas pembelajaran lainnya begitu, Pak. Ya, sahabat perikanan semua, kalau Anda bergabung di THP UGM jangan khawatir mengenai fasilitas ya. Anda mau nyari apa gitu ya. Insya Allah di UGM dan di Jogja ada gitu ya. Jadi untuk fasilitas untuk praktikum insya Allah tersedia ya. Selain 2 lab yang berafiliasi di prodi, juga tersedia lab-lab yang lain baik di Departemen Perikanan maupun di Fakultas Pertanian dan juga di UGM. Jadi hakikatnya kita bisa mengakses itu semua. Sehingga untuk masalah untuk penelitian sebetulnya selama kita mau mengakses, dan itu saya rasa dosen-dosen punya solusinya gitu ya. Seperti bimbingan saya misalnya, kalau di departemen misalnya nggak ada, saya di universitas juga sudah ada. Atau kalau nggak ada di universitas, di tetangga juga ada. Jadi Iya, Pak. insya Allah asal mau, insya Allah ada di situ ya. Iya, Pak. Jadi jangan khawatir tentang fasilitas. Apalagi untuk pembelajaran itu udah sekarang Udah sangat oke ya, Pak. Udah sangat dengan nyaman. sekarang ada COVID ini malah pembelajaran semakin komplit itu ya. Baik dari mau luring, mau daring, mau hibrid itu sudah Udah. tersedia semua gitu ya. Jadi jangan khawatir semua untuk masalah pembelajaran. Baik, Pak. Kalau lab yang spesifik yang di THP itu apa ya, Pak? Kan kalau di Aqua tuh ada lab Dasgen, ada lab HPI begitu. Kalau di THP sendiri tuh bagaimana? Kalau di THP memang ada 2 lab ya yang berafiliasi istilahnya. Jadi yang bertanggung jawab membawai mata kuliah untuk THP. Yang pertama adalah lab teknologi pengolahan ikan ya. TPI ya, teknologi pengolahan ikan ya.
Itu kemudian yang lab kedua adalah lab mutu dan keamanan hasil perikanan. Ya. Dua hal itu. Jadi yang satu fokusnya adalah bagaimana mendiversifikasi olahan, ya, tadi teknik pengolahan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyangkut keamanan, ya, dan mutunya. Jadi penjaminan mutu, kemudian juga keamanannya, sehingga produk yang dihasilkan tadi, yang diolah dengan rupa tadi itu diharapkan adalah bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Baik, Pak Amir, ini masih tentang THP ini Pak. Biasanya kalau lulusan THP ini itu pada apa ya istilahnya berpencar kemana gitu Pak? Atau profil lulusan itu bagaimana begitu? Ya, dari berbagai studi yang kami lakukan, tracer tadi yang kami lakukan, profil lulusan THP itu secara garis besar ada 4 ya. 4. Yang pertama adalah sebagai wirausahawan, ya, entrepreneurship, ya. Kenapa bisa ke sana? Ya emang dalam perjalanan kuliah kan juga ada di sana ada kewirausahaan dan sebagainya. Sekarang pun ada MPKM kewirausahaan juga ada yang mengambil ke situ. Dan yang kedua adalah sebagai peneliti, ya, peneliti. Jadi di lembaga-lembaga penelitian sebagai contoh ada di Selipi di sana, ya. Itu ada juga alumni THP. Kemudian sebagai manajer, ya, pengelola, ya. Jadi misalnya, jadi dipercaya oleh orang untuk mengelola, ya. Biasanya ada industri, misalnya ada kemarin yang terakhir adalah di ICS gitu, ya. Itu adalah Di perusahaan undang gitu ya Pak? Jadi industri pembekuan udang, Bukan undang. ya, atau kerang-kerangan di situ, ya. Jadi sebagai pengelola atau manajer. Dan yang ketiga adalah sebagai akademisi, jadi sebagai dosen baik di perguruan tinggi, ada juga yang politeknik, ya, ada juga yang di tingkat menengah, ya, kayak SMK perikanan gitu, ya, pertanian. Itu 4 hal itu yang utama dari lulusan kita. Oh ternyata sangat luas ya prospek kerja dari prodi THP ini. Teman-teman sahabat perikanan bisa jadi tadi bisa di perusahaan, bisa jadi dosen, bisa jadi pengajar atau akademisi bisa. Jadi masih sangat terbuka lebar apabila teman-teman sudah lulus dari program studi ini begitu. Baik, mungkin Pak terkait ini kira-kira berapa sih beban yang perlu ditempuh oleh beban SKS yang perlu ditempuh oleh mahasiswa THP agar bisa lulus menjadi sarjana SPI dari THP gitu Pak? Ya, kalau soal beban SKS saya rasa semua sama, ya. Semua prodi se-Indonesia itu sama karena sudah mengikuti standar nasional, yaitu untuk bisa lulus sarjana, menjadi sarjana perikanan itu adalah minimal menempuh 144 SKS, ya. 144 SKS. Itu minimal. Minimal. Maksimalnya berapa kalau dulu sih dibebaskan, ya. Tapi karena dibebaskan akhirnya lulusnya lama. Lama. Maka ini berapapun juga batas tingginya pun sudah ditentukan, yaitu 148. 48. Harapannya kan karena S1 ini kan di planning supaya 4 tahun udah lulus gitu, ya. Nanti kalau ngambilnya tambahnya banyak nanti nggak lulus-lulus, ya. Padahal tuntutan adalah 4 tahun tadi. 4 tahun. Gitu, Mas. Oke, baik Pak Amir. Baik, nah sahabat perikanan tadi kita sudah membahas terkait sejarah, kemudian terkait apa saja yang dipelajari di THP, kemudian fasilitas, beban yang harus ditempuh, dan juga membahas terkait prospek kerja setelah lulus dari THP. Nah, kira-kira Pak kalau sahabat perikanan di rumah ini yang belum bergabung ke prodi THP, kira-kira bagaimana ya Pak caranya biar bisa bergabung ke prodi THP? Seperti mungkin jalur SNM dan sebagainya begitu, Pak. Ya, sahabat perikanan semua kalau mau bergabung di THP itu ada banyak jalan yang ditempuh, ya, bisa ditempuh, ya. Yang pertama adalah melalui jalur SNMPTN, ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi, ya. Yaitu biasanya kan berdasarkan rapot, ya. Jadi Ya, Pak. ini Ya, rapat. ini terutama sahabat perikanan yang sekolahnya SMA-nya itu sudah diakui UGM gitu, ya. Mohon maaf kalau yang belum diakui, ini biasanya nggak diundang gitu, ya. Nggak diundang, sehingga mungkin nggak bisa kesempatan untuk SNMPTN ini.
Tapi jangan khawatir, masih ada jalur lain yaitu SBMPTN ya. SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, yaitu itu terbuka semua gitu ya, terbuka untuk semua, asal sahabat semua itu daftar nanti ikut tes, yaitu masuk grade-nya atau nilainya masuk, insya Allah bisa gabung di THP UGM. Atau yang berikutnya adalah melalui jalur UM UGM ya. UMGM dalam hal ini melalui CBT ya, computer based test ya. Jadi ujiannya melalui komputer ya. Jadi bisa secara menggunakan komputer di dalam ruangan gitu ya. Itu adalah jalur UMGM ya. Ada satu lagi jalur berprestasi ya. Jadi kalau PBUB ya Pak. di sana ada beberapa macam ya. Satu PBUTM ya. Jadi penelusuran bibit unggul tidak mampu ya. Kemudian yang kedua adalah bibit unggul kemitraan, dan yang ketiga bibit unggul berprestasi. Jadi kalau sahabat perikanan itu punya prestasi, misalnya juara olimpiade atau apa gitu ya, atau mungkin juara bulu tangkis gitu ya, jadi atlet nasional gitu ya, itu berpeluang juga masuk prodi THP. Oh begitu. Gitu, ya. Baik sahabat perikanan, terkait informasi ini bisa diakses lebih lanjut di web um.ugm.ac.id begitu. Baik Pak, mungkin ini terakhir Pak sebelum kita tutup, terkait beasiswa sendiri. Apakah ada, kalau teman-teman dari sahabat perikanan yang ingin masuk ke, apakah ada beasiswa disediakan dari kampus atau dari berbagai hal lainnya gitu Pak? Kalau beasiswa di UGM ini banyak sekali ya. Jadi kalau yang jelas misalnya Anda dari keluarga yang kurang mampu ya, dia ada alokasi ya untuk hal ini, bahkan dapat uang saku ya kalau salah. Nah, itu kemudian yang beasiswa lain, kalau Anda punya prestasi itu juga tersedia banyak ya. Saya kebetulan dulu hampir tanpa kuliah tanpa biaya gitu ya. Tiap semester itu dapat beasiswa gitu ya. Walaupun mungkin modelnya macam-macam. Kenapa macam-macam juga, waktu itu ya pindah karena ingin dapatkan yang lebih tinggi gitu ya. Yeah, jadi variasi untuk beasiswa macam-macam, dan bahkan di departemen pun juga ada gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya kuliah di THP, kemudian kok mungkin kesulitan secara ekonomi, nah itu pun di departemen juga ada. Oh iya, baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya terkait prodi THP. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu sahabat perikanan di rumah untuk lebih kenal dekat dengan prodi THP. Baik Bapak, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan buat sahabat perikanan di rumah. Baik, jadi sahabat perikanan semua, jadi tadi sudah dijelaskan apa itu prodi THP UGM yang sudah internasional, go internasional, sehingga jangan ragu-ragu untuk bergabung di prodi THP. Insya Allah kalau kita bergabung di prodi THP, kita bekerja keras bersama-sama, sukses di depan kita semua. Demikian, mudah-mudahan semua sehat selalu dan sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Amir. Dengan adanya closing statement yang sangat luar biasa dari Pak Amir, mungkin kita akhiri dulu episode podcast Kenal Perikanan pada episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Media Perikanan UGM untuk menantikan informasi-informasi lebih lanjut terkait perikanan UGM. Saya Yafi dan saya Amir Husni. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.